Pemirsa, seorang santri tewas dan puluhan lainnya luka usai dinding tanggul kolam penampungan air di Pondok Pesantren Gontor di Kabupaten Magelang, Jawa Tengah ambrol. Seluruh korban langsung dilarikan ke rumah sakit sementara tim gabungan masih melakukan pencarian korban. Belasan santri yang terluka langsung dilarikan ke Rumah Sakit Umum Merah Putih Magelang. Mereka dibawa dengan menggunakan ambulans akibat tertimpa material tanggul air yang jebol di dalam Pondok Modern Gontor 5 yang berada di Kecamatan Sawangan. Akibat insiden ini seorang santri dikabarkan tewas, 4 orang dilaporkan hilang, sementara belasan lainnya terluka. Menurut pihak pesantren, insiden terjadi sekitar jam setengah 11 siang. Saat itu puluhan santri sedang antri untuk mandi untuk persiapan sholat Jumat. Tiba-tiba, talut kolam penampungan air setinggi 4 meter yang hanya berjarak 1 meter dari dinding kamar mandi ambrol dan menimpa para santri. Hingga Jumat malam, tim SAR gabungan masih melakukan upaya proses evakuasi terhadap korban lain yang masih dalam pencarian. Pihak pondok pun sempat melarang media untuk mengambil gambar lokasi kejadian dan memperbolehkan mengambil gambar dari luar lokasi. Pemirsa, diduga melakukan pencabulan dan persetubuhan terhadap puluhan santri. Pimpinan salah satu pondok pesantren di Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat ditahan polisi. Setelah melakukan serangkaian proses penyelidikan dan penyidikan, Satreskrim Polresta Mataram akhirnya menetapkan tersangka dan melakukan penahanan terhadap pimpinan salah satu pondok pesantren di Kecamatan Gunung Sari, Lombok Barat, berinisial AF, 60 tahun. Kasat Reskrim Polresta Mataram, AKP Regi Halili, menjelaskan ada 2 laporan polisi dalam kasus AF, yakni laporan pencabulan dan laporan persetubuhan dengan korbannya berjumlah 10 orang. Polisi mengantongi sejumlah alat bukti seperti keterangan saksi, ahli, dan visum. Penetapan tersangka dan melakukan penahanan ke yang bersangkutan. Kita akan melakukan pemeriksaan, pelengkapan pemberkasan tentunya ya, karena ada beberapa korban juga yang baru melapor pagi tadi. Seperti itu, 3 orang baru tadi melapor, baru 3 orang kita sudah terima dan sekarang sudah melakukan pemeriksaan. Disebutkan, dugaan kasus pencabulan dan persetubuhan tersebut terjadi pada tahun 2016-2023 silam. Namun baru berani diungkap para korbannya, bahkan sebagai besar korban sudah berstatus alumni. Polisi masih mengembangkan kasus ini karena diperkirakan masih ada korban lainnya. Dari Mataram, Hari Kasidi Ainis melaporkan. Pemirsa, warga kota Solok, Sumatera Barat digemparkan dengan penemuan kerangka manusia di belakang gedung DPRD Kota Solok. Korban merupakan warga yang sudah lebih 1 bulan hilang. Seorang warga yang hendak mencari rumput digegerkan dengan temuan kerangka manusia. Awalnya warga mencium bau busuk dan mencari sumbernya hingga menemukan tulang belulang manusia dan memberitahukan kepada pihak kepolisian. Kerangka manusia tersebut ditemukan di area persawahan di belakang gedung DPRD Kota Solok. Polisi langsung mendatangi lokasi dan melakukan proses identifikasi terhadap jenazah korban. Dari hasil proses identifikasi sementara, tidak ditemukan tanda adanya kekerasan pada tubuh korban. Korban yang diketahui bernama Ujang, warga Kampung Jawa Kota Solok, dilaporkan hilang lebih dari 1 bulan dan tidak pernah kembali ke rumah usai membeli beras di warung. Kita telah menemukan kerangka manusia di belakang kantor DPRD Kota Solok, yang mana informasi dari masyarakat ada bau tidak sedap. Setelah kita telusuri, ada kerangka manusia di lokasi tersebut. Setelah kita dalami dan kita bawa ke rumah sakit, alhamdulillah keluarga korban sudah ada yang kita kenali dan dari tanda-tanda fisik tidak ada kekerasan.
Kasus ini masih dalam proses penyelidikan oleh pihak kepolisian Polres Solo Kota. Dari Kota Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan. Pemirsa, muncul usulan Solo menjadi daerah istimewa. Bahkan usulan tersebut sudah dibawa dalam pembahasan di Komisi 2 DPR RI. Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri mulai merespon adanya usulan Solo menjadi daerah istimewa Surakarta, di mana pemerintah akan melakukan kajian dahulu kriteria atas usulan tersebut. Bahkan usulan ini juga sudah masuk di Komisi 2 DPR RI. Pembahasan Solo bersamaan dengan 42 usulan pembentukan provinsi hingga usulan 6 wilayah untuk dijadikan daerah istimewa. Sampai dengan bulan April ini izin kita mendapat banyak PR, ya tadi sudah sampai pimpinan, ya jadi ada 42 usulan provinsi, 252 kabupaten, 36 kota, nah ada 6 yang daerah istimewa, meminta daerah istimewa, dan juga ada 5 meminta daerah khusus. Tentu izin sekali lagi, ini adalah PR kita bersama karena undang-undang mengamanatkan agar pemerintah dan DPR untuk melakukan langkah-langkah evaluasi ke depan. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima mengatakan, semua harus dipertimbangkan dengan matang dan berlandaskan undang-undang. Akan tetapi, ia menilai jangan sampai pemberian daerah keistimewaan ini membuat rasa ketidakadilan dengan daerah-daerah lain. Seperti Solo yang minta pemekaran dari Jawa Tengah dan mengusulkan diri menjadi daerah istimewa Surakarta. Tim Liputan iNews melaporkan. Wacana Solo diusulkan menjadi daerah istimewa kembali diperbincangkan. Namun menurut Wakil Wali Kota Solo, hal itu masih didiskusikan. Wakil Wali Kota Solo Asid Widayani mengaku belum membahas mengenai usulan yang terkait dengan wacana Solo menjadi daerah istimewa. Menurutnya hal ini masih dipelajari dan akan menjadi diskusi bersama Wali Kota Respati Ardi. Pemkot Solo sedang berupaya membuat Kota Solo menjadi pusat di wilayah-wilayah penyangga di kabupaten sekitar. Pihaknya juga mendorong adanya aglomerasi Solo Raya untuk menguatkan posisi Kota Solo. Tidak hanya dari sisi letak atau geografi saja, tapi juga bagaimana Solo yang terbatas sumber daya alamnya. Kami belum membicarakan sejauh itu. Mungkin nanti usulan yang terkait dengan daerah istimewa Surakarta akan kami pelajari, dan selebihnya tentunya akan menjadi diskusi kami pribadi dan Mas Wali Kota. Kan pemerintah sendiri memandang urgensi dari usulan itu seperti apa? Mungkin dalam konteks saat ini yang sedang kami jalankan juga adalah bagaimana Surakarta ini menjadi pusat atau hub dari wilayah-wilayah penyangganya, yang kami juga dorong sebuah pendekatan aglomerasi Solo Raya, di mana hal ini tentunya bisa menguatkan posisi Solo tidak hanya dari sisi letak atau geografi saja, tetapi juga bagaimana Solo yang terbatas sumber daya alamnya, dan kami fokus di sumber daya manusianya. Semua potensi investasi bisnis ada di Solo, ini nanti bisa bergerak ke sana. Untuk selebihnya kami belum membahas secara mendalam mengenai Pemirsa, Majelis Ulama Indonesia MUI mendesak pemerintah segera menuntaskan temuan sejumlah produk jajanan anak yang mengandung babi namun berlabel halal. MUI menilai kasus ini merupakan persoalan serius yang menyentuh aspek keagamaan sekaligus dugaan pembohongan publik. Temuan produk jajanan anak yang mengandung unsur babi yang sempat menggegerkan publik mendapat tanggapan dari Majelis Ulama Indonesia. Melalui Wakil Ketua MUI, Anwar Abbas, MUI menilai kasus ini merupakan persoalan serius yang menyentuh aspek keagamaan sekaligus dugaan pembohongan publik. Kasus ini harus dituntaskan. Pemerintah harus mencari di mana letak masalahnya. Harus tahu kenapa hal demikian bisa terjadi. Sebelumnya Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM bersama Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menemukan beberapa merek jajanan anak yang menggunakan unsur turunan babi.
Sejumlah produk tersebut bahkan memiliki label halal yang diduga tak sesuai ketentuan. Jadi ini jangan dibalik. Jadi kami melakukan pengecekan terhadap semua produk yang sudah berlabel halal. Dan di antara 5,6 juta produk yang sudah tersertifikasi halal itu, hasil pengecekan kami ditemui 7 produk berlabel halal ternyata mengandung unsur porsin atau babi. Sementara itu, KPAI saat ini membuka layanan pengaduan melalui hotline dan akan memantau penarikan produk dari peredaran. Tim Liputan iNews melaporkan.